Gimana Mbak Mas Julianda? Hilang ya? Julianda hilang. Udah masuk lagi. Silakan Mas Julianda, sebisanya sesuai dengan kondisi sinyalnya, mungkin masih bisa kita dengar. Nanti kalau enggak ya kita ini. Silakan. Mana Julianda? Mana Mas Julianda bisa menyampaikan? Karena sebagai pemakalah harus ikut berbicara, melihat respon teman-teman. Sehingga silahkan mungkin bisa tanggapi coba secara lisan. Kalau nanti kurang bagus bisa diketik di chat itu. Silakan Mas. Ya, Ustaz, mohon maaf Ya. ini sinyal masih dari awal sampai ini masih saya cari sinyal kurang stabil, Ustaz. Kadang ada kadang enggak, jadi saya kurang ini, maksudnya kurang lengkap dari. Ya, kalau tidak apa namanya pokok-pokok pikiran yang dari makalah kelompok jenengan untuk diungkap beberapa hal penting gitu dari kelompoknya Mas Julianda ini. Silakan. Artinya tadi Mas Hanif sudah menyampaikan pandangan-pandangannya, maka Julianda juga menyampaikan. Silakan. Jadi kalau menurut persepsi Mas Julianda, Islamisasi untuk penulisan buku ajar ilmu-ilmu kealaman dan ilmu sosial itu seperti apa? Kalau pengilmuannya untuk hal yang sama, yaitu penulisan buku ajar ilmu-ilmu kealaman dan sosial seperti apa? Yang tentu berbeda kalau itu untuk dirosat Islamiyah, ya. Untuk ilmu-ilmu keislaman secara khusus yang disampaikan oleh kelompok 2 kemarin. Silakan Mas. Ya, silakan, itu perspektifnya Julianda sendiri sebagai anggota kelompok pemakalah. Mana Julianda? Dengar suara saya enggak, Julianda? Kelihatannya Julianda enggak dengar suara saya ya, Julianda. Julianda dengar suara saya enggak? Mas Julianda? Dengar suara saya enggak? Ustaz, dengar Ustaz. Oh, ya. Masih nyari sinyal Ustaz, belum stabil bener nih, ntar tiba-tiba mati lagi Ustaz.
Ya nggak apa-apa, yang sebisanya saja. Jadi pandangan-pandangan Yulianda yang kan perlu mengemukakan pandangan-pandangannya gitu sebagai pemakalah. Silakan. Sambil mencari posisi bisa sambil berbicara. Tapi sementara tadi suaranya udah jelas kok. Ya, Ustaz, udah jelas ini. Ya, Tapi nggak ya. depan masih mohon maaf karena di Kalimantan, Ustaz. Iya, iya, enggak apa-apa, sudah kita dengar. Kemarin yang dari Jambi juga jelas. Hilang lagi. Jadi kalau saya lihat ya secara global makalah yang ditulis oleh kelompok satu, kalau kelompok satu mungkin nggak bicara langsung bagaimana penerapannya ya, terutama kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 2, 3, dan 4. Kalau kelompok satu itu lebih kepada bagaimana sih teori-teori Islamisasi dan bagaimana teori pengilmuan Islam. Teori Islamisasi ada model Al-Atas, ada model Al-Faruqi. Al-Faruqi lebih teknis dan lebih responsif, artinya merespon fenomena keilmuan, terutama adalah ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu sosial, dan juga mungkin ilmu-ilmu kealaman. Ilmu-ilmu sosial, ada sosiologi, ada ekonomi, ada psikologi. Maka kemudian Ismail Faruqi dengan triple IT-nya, yaitu International Institute of Islamic Thought-nya yang berpusat dulu di Virginia, Amerika, itu memberikan warna Islam, memberikan nilai-nilai Islam, baik dalam level ontologi, level epistemologi, dan level aksiologi. Bagaimana sih ekonomi Islam itu? Bagaimana sih psikologi Islam itu? Bagaimana ilmu-ilmu sosial yang lainnya, gitu. Dan juga ilmu-ilmu kealaman. Sehingga kasus tentang cloning, kasus tentang ya berbagai macam lah gitu ya. Itu disorot oleh Ismail Al-Faruqi, kemudian untuk melahirkan ilmu yang Islami, ilmu-ilmu yang Islami. Artinya ilmu-ilmu yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dan dasar utamanya adalah tauhid. Sehingga beliau menulis sebuah kitab, Tauhid and Implication. Tauhid dan implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan ilmu, di mana ilmu sudah berubah sedemikian rupa dikembangkan oleh para ilmuwan-ilmuwan sekuler, ilmuwan-ilmuwan barat yang sekuler. Nah, maka itu Islamisasinya Al-Faruqi karena ilmu-ilmu sudah diwarnai pandangan hidup sekuler gitu. Sehingga teorinya bahkan penerapannya
bertentangan dengan Islam. Misalnya ekonomi menjadi ekonomi kapitalis dan ribawi. Sehingga itu harus dibersihkan. Jadi islamisasi Al-Faruqi lebih kepada teknis. Meskipun ada substantifnya, ada filosofisnya dengan prinsip tauhid. Yaitu tauhidnya yang pertama, tauhid dalam bidang ketuhanan, unity of God. Tauhidul ilahiyah. Kemudian unity of creation, tauhidul khalq. Jadi ketauhidan kesatuan dalam penciptaan. Kemudian tauhidul insaniyah, unity of humankind, kesatuan kemanusiaan. Kemudian tauhidul hidayah, unity of guidance, kesatuan petunjuk Allah. Dan yang terakhir adalah tauhid ghayatil hayat atau tauhid ahdafil hayat atau maqasidul hayat, kesatuan tujuan hidup, unity of purpose of life. Jadi kesatuan tujuan hidup. Nah, itu Al-Faruqi. Kalau Al-Atas itu yang di islamisasi yang pertama adalah worldview-nya, ya, Islamic worldview. Worldview-nya harus diislamkan dulu, ya, dimulai dari tauhidnya juga, dari konsep tentang memandang hidup dan kehidupan dan sebagainya. Nah, itu Al-Atas. Al-Atas mungkin lebih substantif, lebih maqasidi, lebih filosofis, dan tidak terlalu teknis, tetapi otomatis kalau penerapan secara implementatif betul, ya mesti harus masuk ke dunia teknis. Sehingga antara Al-Faruqi dan Al-Atas tidak boleh dipertentangkan, justru harus dikolaborasikan. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan pengilmuan, ya pengilmuan penting juga. Ya. Pengilmuan adalah menjabarkan konsep-konsep penting di dalam Quran dan Sunnah. Misalnya di Quran adalah ta'kulur riba, itu kira-kira formulasinya bagaimana? La ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Ada lagi dalam surat Taubah itu innaman nasi ziyadatul kufur. Jadi kemudian diterjemahkan riba nasi'ah adalah riba yang dikembangkan oleh kaum kafir. Di riba nasi'ah riba kafir. Jadi kalau kita terlibat bisnis ekonomi dengan prinsip riba nasi'ah, maka itu sudah ekonomi yang membawa kepada kekafiran. Dan itu ada di Al-Faruqi juga, dan juga ada di dalam pemikiran Al-Atas. Secara teknisnya juga Al-Atas memberikan arah dengan melakukan apa yang disebut dengan borrowing proses peminjaman. Misalnya kita harus dalam ilmu-ilmu sosial harus menggali teori-teori barat, istilah-istilah dari barat, ya kita pinjam, meminjam. Pinjam itu berarti dipakai sementara. Kalau sudah selesai kembalikan, kan itu namanya pinjam. Artinya kalau itu metode pendekatan, mungkin juga hakikat-hakikat ilmu, baik yang sifatnya ontologis, epistemologis maupun aksiologis, hal-hal yang cocok kita pakai, yang nggak cocok nggak dipakai. Itu maksudnya peminjaman itu yang jadi kita pinjam, kalau selesai kembalikan, maksudnya seperti itu. Jadi antara Al-Faruqi dan Al-Atas justru harus dikolaborasikan. Begitu juga antara pengilmuan Islam gaya Pak Kunto Wijoyo dengan islamisasi baik Al-Atas maupun
Al-Faruqi juga tidak boleh dipertentangkan. Meskipun Pak Kunto menyatakan secara jelas dalam pernyataannya, Islamisasi tidak diperlukan. Islamisasi tidak penting. Yang terpenting adalah pengilmuan Islam. Itu kan persepsi beliau. Tetapi pada saat yang sama ketika beliau menulis buku Paradigma Islam, maka sebenarnya secara otomatis beliau itu sudah menerima Islamisasi gitu. Jadi secara otomatis beliau itu menerima Islamisasi. Nah, sehingga dengan demikian antara Islamisasi dan pengilmuan Islam juga satu kesatuan yang harus dikompromikan, dikolaboratifkan, dita'awunkan, dikawinkan, tidak boleh dipisah dan dipertentangkan. Itu kalau Islamisasi dan pengilmuan Islam secara teoritis, kemudian itu implementasinya di kelompok 1 itu penyusunan kurikulum. Kurikulumnya bisa ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kealaman. Mungkin 3 hal itu punya karakter sendiri-sendiri, meskipun dulu Pak Autok Murhar, Rektor IAIN Yogyakarta sebelum jadi UIN, itu mengatakan ilmu-ilmu agama itu ya bagian dari ilmu-ilmu sosial. Kalau saya tidak bisa begitu. Ilmu agama punya karakter sendiri, ilmu sosial punya karakter sendiri, ilmu kealaman punya karakter sendiri. Memang mungkin kedekatannya ilmu agama dan ilmu sosial itu lebih dekat. Tapi ilmu agama juga punya koneksi yang cukup kuat dan cukup harus didekatkan juga adalah dengan ilmu-ilmu kealaman. Kita punya ilmu falak. Ilmu falak itu kan astronomi yang dikaitkan dengan implementasi ibadah. Waktu-waktu ibadah itu semuanya melibatkan ilmu astronomi yang kemudian kalau dikaitkan dengan ibadah menjadilah ilmu falak. Ilmu falak menentukan waktu sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Menentukan tidak hanya 5 waktu, bahkan duha ada waktunya sendiri. Ya. Kemudian sholat malam itu ada waktunya yang tertentu. Waktunya memang luas. Nanti ada sholat gerhana. Kenapa misalnya kemarin hari Jumat sore itu kan ada gerhana matahari cincin. Tapi kita di Indonesia kan tidak bisa melihat. Karena memang tidak tepat jamnya terlihat matahari itu kan di Indonesia antara jam mungkin 6:30 pagi sampai nanti sorenya adalah jam 4 sore atau 4:30 atau mungkin jam 5:04. Nah, pada jam-jam nampak sampai di akhir itu posisi matahari, bulan, dan bumi tidak mengakibatkan pandangan untuk terjadinya gerhana matahari cincin seperti yang terjadi di Amerika dan sebagian Eropa. Di Amerika itu ada di Kanada, itu bisa melihat gerhana matahari cincin itu, sehingga umat Islam yang di sana ya melaksanakan sholat gerhana karena Nabi mengatakan wa idza ra'aitum dzalik fasallu fakabbiru wastaghfiruhu wa tasaddaqu. Kalau kamu melihat gerhana itu, maka sholatlah, kemudian bertakbirlah, beristighfarlah, dan bersedekahlah. Karena kita nggak dilewati, maka majelis tarjih berpendapat kita tidak melaksanakan sholat gerhana kusuf matahari hari Jumat apa Kamis ya? Kamis ya? Lupa saya. Jumat ya kayaknya. Oh, Kamis.
Jadi kita tidak melaksanakan. Karena juga untuk menentukan waktu pelaksananya juga agak susah. Apalagi terjadinya gerhana cincin, gerhana itu setara dengan di Indonesia pada posisi jam 4:30, jam 5:30. Nah, 5:30 kan terbenam. Terbenam kita sudah nggak bisa lihat lagi. Jadi sehingga kita nggak bisa mensolati sholat kusuf itu. Itu menurut tarjih seperti itu. Nah, itu termasuk bagian dari pengilmuan dan islamisasi sekaligus. Nah, itu untuk ilmu-ilmu termasuk tadi ya, melihat karakter ilmu sosial, ilmu agama, ilmu kealaman. Jadi ilmu agama berada di tengah, itu bisa mengarah ke ilmu sosial dan bisa mengarah ke ilmu kealaman. Artinya tidak hanya ilmu agama itu sebagai bagian ilmu sosial dan tidak bisa dikatakan begitu. Jadi ilmu agama ya punya karakter sendiri, dia tersendiri, ilmu sosial sendiri, ilmu kealaman sendiri, tapi ketiga-tiganya memiliki saling keterkaitan, integrasi. Ya, saya kira itu. Sehingga perlu penyusunan buku tersendiri ya, yang mengimbangi buku-buku yang relatif sekuler atau liberal dan sebagainya. Saya kira itu dari saya. Nanti bisa ditulis, dicatat ya. Ada pertanyaan? Julianda, mana Mas Julianda? Sudah dapat tempat yang bagus untuk menyampaikan pandangan-pandangannya? Mana Mas Julianda? Oh, masih susah ya. Baik, saya kira begitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kalau ada yang perlu disampaikan nanti bisa lewat tertulis. Kalau gitu kita akhiri untuk pertemuan Zoom pada siang hari ini. Beberapa pertemuan terakhir, terutama pertemuan kemarin dan hari ini, nanti saya buat 1-2 kuis saja ya, 1-2 kuis untuk ditermati untuk respon Anda. Sebagai bagian dari atau pengganti dari UTS. Nanti kalau UAS kan ada sendiri. Saya kira begitu, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya diskusi secara tertulis hal-hal yang perlu didiskusikan. Saya ingin lihat bagaimana diskusi kelanjutannya ya. Kalau misalnya harus membuat buku penyeimbang, kalau kita tidak usah menyebut buku tandingan, tapi buku penyeimbang ya. Penyeimbang Silberman untuk strategi pembelajaran bagaimana. Tadi juga pertanyaan Mbak Rofi Atina tadi ya, belum dijawab ya. Jadi contoh buku, contoh hasil dari implementasi islamisasi ilmu, misalnya ada dalam ekonomi, maka muncul buku-buku ekonomi Islam. Buku-buku ekonomi Islam itu islamisasi ilmu. Kemudian muncul mata kuliah, mata pelajaran ekonomi Islam. Bahkan muncul program studi jurusan Departemen Islamic Ekonomi atau Hukum Ekonomi Syariah. Termasuk juga pendidikan Islam. Pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam itu beda. Kalau pendidikan agama Islam itu adalah
proses pembelajaran dan pendidikan dengan materi-materi agama Islam. Seperti ada fikih, ada tauhid, ada akhlak, ada Al-Quran, ada hadis, ada sejarah Islam, ada peradaban Islam, dan sebagainya. Itu PAI, pendidikan agama Islam. Kalau pendidikan Islam, itu pendidikan yang Islami. Pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Itu contohnya ya, pendidikan Islam, ekonomi Islam, psikologi Islam, dan lain-lainnya. Itu contoh yang Islamisasi. Kalau yang pengilmuan belum banyak contohnya, itu perlu. Tapi sebenarnya ya ketika ekonomi Islam itu berangkat dari misalnya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Kemudian ada apa namanya? Innama apa itu? Orang yang memakan riba seperti orang yang kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Seperti orang berdirinya orang yang kemasukan setan sehingga mulutnya berbicara innamal bai'u mislur riba. Ya, dia mengatakan jual beli itu sama saja dengan riba. Padahal Allah tegaskan ahallallahul bai'a wa harramar riba. Nah, itu sebenarnya tanda atau produk dari pengilmuan Islam. Kalau psikologi Islam jadi ilmu-ilmu psikologi yang kemudian diberi nuansa-nuansa Islam, diberi nilai-nilai Islam, itu adalah Islamisasi. Tapi kalau berangkat dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian diformulasikan dengan menjadi, oh ini kaitannya dengan teori ini dalam psikologi. Nah, itu namanya sudah pengilmuan Islam. Nah, itu perlu buku-buku sebagai penyeimbang bahasa halusnya, bahasa kasarnya ya, tandingan dari psikologi yang sekuler. Jadi psikologi sekuler bisa dilawan dengan Islamisasi psikologi dan dilawan dengan pengilmuan Islam dalam bidang ayat-ayat yang terkait dengan psikologi. Saya kira begitu. Nanti pembelajaran, buku pembelajaran, strategi pembelajaran juga begitu. Bagaimana menyusun active learning secara teoritik, Islaminya gimana, nanti penerapannya seperti apa. Ya. Baik, saya kira begitu. Tadi sudah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ustaz.